Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas pertemuan ke-10 ya, tentang pelaksanaan pengujian, khususnya pengujian untuk sistem atau aplikasi yang berorientasi objek. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kita mesti tahu dulu apa itu objek oriented. Ya, pastinya semua komponen-komponen itu terdiri dari kelas dan objek. Jadi, kalau kita melakukan pengujian yang berorientasi objek, berarti pendekatannya adalah pengujian yang dilakukan untuk fungsi-fungsi kelas ataupun objek yang berjalan di dalam sistem aplikasi. Ya. Nah, biasanya pendekatan yang dilakukan itu adalah pendekatan white box. Kenapa pendekatan white box? Ada yang bisa berikan komentar? Kenapa sih kalau kita melakukan pengujian yang objek oriented itu pendekatannya menggunakan white box? Ada yang masih ingat white box itu apa dan kira-kira kenapa kita perlu menggunakan pendekatan white box? Silahkan komentari. Ya, kenapa kita perlu menggunakan pendekatan white box? Karena yang kita mau uji apa? Kelas, objek. Ya, white box itu kan adalah struktur. Ya, jadi yang kita mau uji adalah struktur, kelas, dan juga objeknya. Ya, nah biasanya kita juga menggunakan top-down integration. Ya, top-down integration testing artinya kita mau melihat kesesuaian kelas objek mulai dari hierarkinya ya, inheritance secara hierarkis mulai dari atas kelas utama sampai kelas yang paling bawah ya. Nah, itu yang kita uji satu persatu. Baik. Nah, level testingnya pertama yang kita uji apanya dulu? Yang kita uji adalah operation. Operation pada objek. Ya. Yang kedua, kita uji objek kelasnya. Yang ketiga, baru masuk ke cluster cooperation-nya. Yang keempat, baru kita masuk ke sistem OO-nya secara lengkap. Nah, jadi levelnya seperti itu ya. Jadi tidak langsung kita melakukan pengujian terhadap sistem, tetapi kita awali dengan pengujian terhadap operasi, lalu masuk ke objek, lalu masuk ke cluster cooperation, baru kita melakukan pengujian terhadap sistem secara lengkap. Ya, ini yang kita lakukan. Nah, seperti apa pengujian operation object? Nah, contoh pengujian operation object. Kita melakukan pengujian terhadap form to form, form by form. Ya, ini termasuk dalam operation object testing. Ya, salah satu contohnya. Nah, kemudian secara hierarki, secara integration, apa namanya, interaksinya, objek interaksi. Nah, biasanya kan kita gambarkan UML-nya seperti ini. Ini apa ini ya? Diagram apa ini? Ada yang tahu? Apa Akidah? Sequence diagram gitu. Apa sequence diagram. Oke ya, sequence diagram. Ada yang tahu apa fungsinya ini semua? Ada yang tahu? Nggak tahu? Belajar ulang UML. Ya, ini pernah dipelajari di rekayasa perangkat lunak berorientasi objek. Ya, nah, biasanya kan kalau nulis secara menggambar diagram sequence ini yang masih newbie, ini nggak pakai model-model seperti yang saya gambarkan ya.
cuman lurus-lurus aja, ya, cuman pakai garis-garis saja baru dimasukkan. Ternyata kalau di objek orientasi ini sangat penting karena ini yang mempengaruhi bagaimana sifat dan pengontrolan, ya, objek-objek di dalam kelas. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan, siapa tahu nanti masuk di dalam ujian, ya, apa fungsi dari masing-masing notasi tersebut. Di, nah, nanti kita akan melakukan pengujian berdasarkan interaksi. Ya, bagaimana misal interaksinya petugas loket ini di dalam sistem, ya, pada saat dia melakukan pendaftaran baru, kemudian pendaftaran baru sistemnya melayani apa dan seterusnya. Ya, sampai dia mulai dari interaksi awal sampai interaksi akhir dari setiap aktor, ya. Jadi ini adalah interaction, ya. Jadi kita sesuaikan dengan gambar sequence ini yang kita perlu uji. Oke? Nah, kemudian level kedua atau tahap kedua adalah pengujian objek kelas. Ya, menguji semua operasi yang ada dan perubahan atribut-atributnya di dalam kelas. Yang mana operation di sini? Halo, yang mana operation? Di gambar ini yang mana operation? Yang mana operation di kelas ini? Satu, dua, atau tiga? Halo, masih ada orang? Tiga Bu, tiga Bu. Tiga, oke, baik. Jadi yang kita uji adalah bagaimana perubahan, ya, perubahan-perubahan tingkah laku atau perubahan-perubahan data, perubahan-perubahan atribut ketika seluruh operation ini berjalan. Ya, operation load, apakah betul? Apakah dia berjalan sesuai dengan fungsi load-nya? Resize, apakah dia berjalan sesuai dengan fungsi resize-nya dan seterusnya? Oke, ini masuk dalam objek class testing. Nah, oke, Ibu skip aja, ini masih contoh-contoh ya. Nah, sekarang kita masuk ke cluster cooperation object. Ya, biasanya digunakan untuk menguji integrasi terhadap kooperatif dari suatu objek. Ya, apa maknanya kooperatif? Apa makna kooperatif? Halo? Apa makna kooperatif? Halo? Apa itu kooperatif? Kerjasama Bu. Kerjasama? Ada jawaban yang lain? Sesuai aturan Bu. Sesuai aturan? Ada lagi yang lain? Kooperatif itu dalam objek dimaknai sebagai bagaimana cara setiap objek ini saling berkomunikasi. Ya, kalau disuruh diminta data, kasihkan datanya. Hei, saya mau datamu, kasih dong.
Oke, nah itu namanya kooperatif. Ya, apa yang diminta, disuruh apa, dilakukan. Gitu ya, itu kooperatif. Nah, itu yang mau kita uji, apakah semua objek-objek di dalam apa namanya, di dalam kelas atau kelas-kelas yang ada di dalam sistem ini saling berkooperatif, ya. Nah, itu yang mau diuji. Di misal, kalau kita mau menguji ininya nih, authorization, ya, apakah antara main modul dengan co-class, ya, ini saling berkooperatif dengan baik. Nah, apakah user authorization ini berjalan dengan baik, ya? Nah, itu yang kita mau uji. Oke, next. Nah, di dalam pembahasan kooperatif, ya, kooperatif testing, tadi di awal kita juga bisa melihat bagaimana integrasi antara kelas-kelas itu berkomunikasi, ya. Eh, Misal bagaimana mengidentifikasi suatu klaster, ya, dengan beberapa operation, ya. Kemudian apakah dia diimplementasikan dengan baik sesuai dengan operation dan juga klasternya. Apa itu klaster sih? Apa itu klaster dalam OO? Apa itu klaster? Pengelom Pengelompokan. Ya, klaster itu adalah pengelompokan. Oke, jadi terkadang kan biasa ada beberapa kelas atau ada beberapa objek yang dikelompokkan dengan fungsi yang sama, atau dia dikelompokkan berdasarkan operation yang sama. Nah, itu biasanya kita juga menguji cooperation testing ini, melakukan pengujian cooperation itu ini berdasarkan dengan klaster atau pengelompokan operasi maupun objeknya, ya. Itu untuk integration object. Nah, kemudian ada juga approach cluster testing. Nah, approach cluster testing ini biasanya kita menggunakan skenario berdasarkan use case. Ya, kita melakukan pengujian menggunakan skenario use case. Nah, biasanya kan kalau kita menggambarkan use case itu di bawahnya ada tabel skenario, ya. Nah, itu yang kita mau uji. Apakah yang sudah kita gambarkan skenarionya pada use case itu juga yang berjalan pada sistem. Oke, itu adalah approach cluster testing. Nah, baik. Oke, ini ada beberapa skenario, ya, gaya skenario based testing, ya. Contoh, pakai collect wither data. Nah, biasanya kan ini diagram apa? Ini seperti sequence juga, ya. Kalau yang biasanya kan pakai gini-gini doang, ya. Tidak pakai notasi seperti yang tadi saya perlihatkan. Nah, ini juga diuji, ya. Apakah data yang mengalir itu sesuai atau ada yang miss, ada yang kurang, ada yang salah kirim, ada yang salah terima, ya. Itu adalah collect wither data. Ini masih masuk dalam klaster juga, ya. Nah, kemudian ini kesimpulan saya, ya. Saya skip aja. Nah, selanjutnya strategi pengujian untuk yang berorientasi objek. Biasanya secara klasik, ya, strategi klasik itu kalau kita mau melakukan pengujian berorientasi objek, secara klasik yang kita uji menggunakan unit testing,
kita menggunakan integration testing, kita menggunakan validasi testing, ya, kita menggunakan sistem testing. Ini semua sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, itu kalau strategi klasik. Nah, ini sudah saya sampaikan kembali. Nah, baik. Di dalam pengujian OO, di dalam pengujian OO, biasanya juga kita harus membuat daftar. Daftar langkah-langkah pengujian atau biasa disebut dengan plan, test, testing. Ya, langkah-langkah pengujian apa saja yang kita mau lakukan dari step awal sampai step akhir, ya. Nah, biasanya kita membuat daftar, ya, daftar keadaan yang ditetapkan untuk masing-masing objek, daftar pesan dan operasi yang digunakan, kemudian daftar pengecualian atau batasan, misal apakah dia mayor atau dia minor, ya, apakah dia mayor atau minor. Apalagi perbedaannya ini guys, mayor dan minor? Sudah pernah saya sampaikan di kelas? Apa itu mayor, apa itu minor? Lupa. Sepertinya lama sekali kita tidak bertemu ya. Kalau mayor batasannya apa? Artinya dulu deh. Apa artinya mayor? Mayor itu, ya Allah, nanti ini tayang di YouTube gue ya, biar orang tuanya kalian juga bisa melihat anak-anaknya. Mayor itu adalah batasan yang erat terhubung dengan spesifikasi. Ya, itu mayor. Oke. Sedangkan kalau minor adalah batasan tambahan. Ya, itu minor. Misal ya, kalau terjadi error, ya, terjadi error pada aplikasi, errornya itu pada saat mengisi laman login, gitu ya, username-nya diisi, passwordnya diisi, tapi dengan kondisi tanpa batasan, lalu tetap terproses, bisa mengakses, itu masuk mayor atau minor. Halo guys, jika kita mengakses laman login, mengisi username, mengisi password tanpa ada batasan, lalu berhasil, itu masuk dalam mayor atau minor? Mayor Ibu. Mayor. Kenapa mayor? Karena mempengaruhi fungsi utama sistem, Bu. Karena mempengaruhi fungsi utama sistem. Terima kasih. Oke, itu jawabannya. Jadi, daftar pengecualian ini yang kita mau uji adalah semua batasan-batasan yang masuk dalam kategori mayor dan juga batasan-batasan yang masuk dalam kategori minor. Ya, itu perlu diuji. Oke? Nah, oke.
Biasanya ini kita buatkan juga ya, desain, desain test case. Apa itu test case, guys? Untuk mempermudah biasanya kita menggunakan desain test case. Test case itu adalah alur uji apa? Case itu apa? Apa test case? Kan alat uji itu ada tiga. Ada, ini sudah sering saya sampaikan ya. Alat uji itu ada tiga, guys. Ada test case, ada tes data, ada tes sintaks. Test case apa? Uji pemrosesan atau uji kasus. Ingat nah, alat uji ada tiga. Tes data, tes case, tes sintaks. Ingat baik-baik nah? Taruh di dalam kepala tak, jangan di luar kepala, nanti hilang. Ya, ya. Jadi biasanya kalau kita mau melakukan pengujian untuk objek oriented, kita perlu juga mendesain test case ya. Nah, mendesain test case ini kita melihat bagaimana keterikatan atau keterkaitan antar kelas ya di dalam sistem. Nah, buat deh supaya kita punya dasar. Ini akan menjadi dasar atau standar atau alur uji. Nah, oke. Alhamdulillah sudah selesai untuk materi ke-10. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulan materi ke-10? Apa kesimpulan materi ke-10 tentang pengujian objek oriented? Halo, ada orang? Ibu panggil ya. Siap-siap terpanggil. Dikocok-kocok namanya. Asrul. Asrul 36. Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil tentang pengujian objek oriented materi ke-10 ini? Yang pertama, kesimpulannya dari materi pengujian objek oriented ini adalah satu, perhatikan semua kelas objek, mulai dari operation, apalagi? Apalagi tadi? Ada 4 tahapan dalam melakukan pengujian objek oriented. Pertama adalah Operation. Ada operation objek, Bu. operation objek, terus Ada objek kelas, Bu. objek kelas, terus Ada cluster operation objek. oke, cluster operation objek terakhir. Skenario pengujian OO lengkap, Bu. Oke, skenario pengujian OO lengkap. Kalau mau melakukan skenario pengujian OO lengkap, gunakan desain test case. Sudah? Paham? Tahu apa itu operation yang mau diuji adalah operasi-operasi yang ada di dalam setiap kelas? Ketika kita menguji klaster, yang kita uji adalah pengelompokan setiap kelas. Oke, kalau kita mau melakukan pengujian terhadap sistem secara lengkap, maka yang kita uji adalah semua yang tadi mulai dari operation sampai integrasi.